Bazaidong pemimpin geng Viper. Serahkan. Kau akan lebih sedikit menderita. Bermimpi saja. Kau berani menyentuh seseorang dari persaudaraan. Dugumi kepala aula persaudaraan. Apa kau tidak takut bahwa aku akan mempublikasikan fakta bahwa kau diam-diam mempraktikkan ilmu hitam? Orang-orangmu korup. Aku akan membantumu membersihkan rumah. Kau mencari mati. Serang. Biarkan mereka juga membuka mata mereka. Dan tahu siapa aku, Bazaidong. Serang. Ikutlah denganku untuk menemui Dewa Perang. Hidup dan matimu akan diputuskan oleh Dewa Perang. Karena memang begitu, maka aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan seni agung iblis mayat darah setan. Ini tidak mungkin. Ucapkan selamat tinggal pada Dewa Perangmu. Tuan Dewa Perang. Salam Dewa Perang. Salam Dewa Perang. Dewa Perang. Kurasa Dewa Perang harus diganti. Iblis mayat darah setan. Zaman telah berubah. Pemimpin geng Viper. Dewa Perang Raja Laut. Dewa Perang, aku salah. Aku salah. Omong kosong. Dewa Perang, ampuni nyawaku. Aku menyembunyikan 10.000 liang emas di puncak gunung. Tolong Dewa Perang, ampuni nyawaku. Dugumi. Amas dan bisnis Bazaidong sekarang akan diambil alih olehmu. Ingat ini. Mereka yang melanggar aturan akan selalu menghadapi jalan buntu. Terima kasih Dewa Perang. Si tak berguna Bazaidong itu gagal. Sudah kuduga. Jika dia semudah itu digulingkan, maka Yehan tidak akan menjadi Dewa Perang termuda. Apa langkah kita selanjutnya, Tuan Muda? Ini semakin menarik. Aku punya pengaturan sendiri. Himengchan nona muda tertua dari keluarga Qi. Permisi Nyonya, Presiden kami Ye sedang tidak ada di sini sekarang. Ada apa? Perang. Tidak Presiden Ye. Nona ini bilang dia mencarimu. Kau adalah Yehan. Apa itu? Kau benar-benar punya nyali membiarkan bawahanmu memanggil dirimu Dewa Perang yang terkenal. Sungguh pecundang tak berguna yang menyedihkan. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku dari grup Qi. Pelaksana tugas Direktur Qi Mengchen. Kau dan aku dijodohkan sejak kecil. Aku datang hari ini dengan hanya satu tujuan. Untuk memutuskan pertunangan. Batalkan pertunangan. Tenang, aku akan memberimu kompensasi berupa biaya pembatalan kontrak. Itu. Nona Qi Anda mungkin salah. Sebenarnya aku tidak butuh apa-apa. Jangan menggangguku. Belum lagi keluarga Qi kami termasuk di antara 3 keluarga teratas di negara naga. Dalam hal status keluarga, kau seseorang dengan watak yang sulit diatur diusir dari keluargamu. Mengandalkan koneksi untuk meminjam uang, membuka perusahaan keamanan, menganggur sepanjang hari, seorang pecundang yang menunggu mati. Apa kau pikir kau pantas untukku? Sekarang setelah Anda menyebutkannya, memang aku tidak pantas. Aku beritahu padamu pertunangan ini pasti batal. Aku datang hari ini untuk memberitahumu, bukan untuk mendiskusikannya denganmu.
Perjanjian pernikahan. Apa kau mengerti? Mengerti. Sangat setuju. Selama uangnya tersedia, semuanya bisa dinegosiasikan. Tenang saja, mengenai uang itu, aku akan meminta sekretarisku menghubungimu. Aku harap kita tidak pernah bertemu lagi. Pergi. Pergi. Dasar orang gila. Dewa Perang, pesan mendesak. Gurumu, patriark keluarga Xiao, Xiao Zhongjun telah meninggal dunia. Apa? Tuanku telah meninggal. Aku adalah pemilik perusahaan keamanan, bukan hanya seorang kapten keamanan. Selain itu, saya ingin mengingatkan Anda, denda pelanggaran kontrak saya belum diterima. Apa? Keluarga terkemuka seperti keluarga Qi. Apakah Anda akan mengingkari janji? Seorang pria simpanan dan pria tercela. Minggir. Hai, The film Ow. was translated and narrated by M Media. Dewa Perang, gubernur pertama negara naga, setelah mengetahui bahwa Anda datang untuk melamar, secara khusus mengirimkan harta ilahi tingkat atas, hanya dengan memakainya, dapat memberikan awet muda abadi, dan penampilan yang tak lekang oleh waktu. Irefeng benar-benar perhatian. Kalau begitu saya akan mengantar Anda ke tempat acara sekarang. Mungkin aku harus menemui guru dulu. Ya, Ayah, bagaimana ayah bisa setega ini? Aku bahkan tidak sempat melihat ayah untuk terakhir kalinya. Makam Xiao Zhongjun. Bagaimana ayah tiga meninggalkan dunia ini? Xiao Wanqing kecantikan nomor 1 negara naga. Aku sangat merindukan ayah. Ayah selalu menyuruhku mendengarkan Bibi Qin. Tapi sekarang, dia ingin menjodohkanku. Di hatiku hanya ada kakak Xiao Han seorang. Apa yang harus aku lakukan? Ayah? Kakak Xiao Han, di mana kamu? Masalah pernikahan. Bagaimana kamu bisa membuat keputusan sendiri? Kinlanjunya keluarga Xiao. Sejak zaman kuno, perintah orang tua dan kata-kata mak comblang. Karena ayahmu sudah tiada. Tentu saja aku yang menentukan. Bibi Qin. Ayahku sudah menjodohkanku. Kamu terlalu tidak masuk akal. Sebagai putri keluarga Xiao, kamu harus mempertimbangkan kepentingan keluarga Xiao. Dan tidak mementingkan diri sendiri menguntungkan Ye Han. Si buangan yang diusir dari keluarga. Si tak berguna yang bahkan tidak mampu membayar mas kawin. Apakah kamu benar-benar rela melihat tanpa saat warisan yang diperjuangkan ayahmu dengan keras dihancurkan begitu saja? Ikutlah denganku. Jiang Tao, tuan muda tertua dari keluarga Jiang. Terima kasih atas kehadiran Anda semua hari ini untuk menyambut putriku Wanqing. Perjamuan hari ini bukan hanya pesta penyambutan. Aku Qinlan ingin mencarikan untuk putriku seorang suami yang cocok. Sejak suamiku meninggal, aku telah mengelola keluarga Xiao sendirian. Semua urusannya besar dan kecil. Dan sudah kelelahan secara fisik dan mental. Oleh karena itu, aku ingin mencari seseorang menantu yang baik, asisten yang baik. Tetapi mereka yang bisa memasuki gerbang keluarga Xiaoku bukanlah orang biasa. Mereka harus menjadi naga dan phoenix di antara manusia. Bibi Qian, Junior Ine Jiantao dengan hormat mengucapkan selamat kepada kakak Wanqing atas kepulangannya yang selamat ke negara ini. Ini adalah sedikit tanda penghargaanku, mohon diterima. Astaga, tatahan pada kalung ini bernilai puluhan juta bintang langit. Tuan muda Jiang benar-benar berasal dari keluarga paling berpengaruh di Jingzhou. Kemurahan hatinya memang terlihat jelas. Dia dan Nona Xiao benar-benar pasangan yang sempurna. Karena itu masalahnya. Kurasa, aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Kakak Xiao Han. Bajingan. Ye Han. Ini bukan tempat untukmu. Sepertinya keamanan di sini tidak terlalu bagus. Bagaimana bisa sembarang orang, sehingga orang tak dikenal bisa masuk? Kamu. Apakah Anda membiarkan anjing Anda ini
menyelinap masuk. Kau. Jika Anda tidak tahu cara bersikap, aku bisa mengajarimu hari ini. Yehan, lepaskan aku. Bibi Kim, Anda seharusnya masih ingat pertunangan antara Wan King dan saya kan? Pertunanganmu dengan Wan King dibuat ketika ayah Wan King sakit saat itu dan diputuskan. Dia sudah tidak berpikir jernih saat itu. Jadi bagaimana kata-katanya bisa dianggap serius? Mama, bukan begitu. Singkatnya, pertunanganmu tidak sah. Suami Wan King harus diperiksa secara pribadi olehku. Aku menyarankanmu untuk pergi secepat mungkin. Karena ini adalah perekrutan menantu. Aku juga bisa bersaingkan. Apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Aku tahu perasaanmu pada Wan King. Tetapi kekayaan bersih Tuan Muda Jing. Kamu cepatlah pergi. Hanyalah ratusan juta. Apa maksudmu? Bagaimana jika aku punya ratusan miliar? Awalnya aku mengira kamu hanya orang miskin. Aku tidak menyangka kamu juga belajar untuk berbohong dan menipu orang. Kamu benar-benar mempermalukanku sepenuhnya. Aku Yehan. Tidak pernah menilai orang lain. Hanya ada 10 kartu ini di seluruh negeri. Kekayaan bersihnya tidak mungkin benar-benar ratusan miliar kan? Kau benar-benar punya kartu emas hitam. Tuan Muda Jing. Siapa tahu kartu miliknya asli atau palsu? Bagaimanapun dia penuh kebohongan sejak kecil. Mama kakak Xiaohan tidak pernah berbohong kepada siapapun. Hanya kamu yang begitu bodoh. Baru beberapa tahun. Seberapa mampukah dia? Aku percaya kakak Xiaohan. Baiklah Wan King. Jangan bicarakan ini lagi. Hari ini untukmu. Aku secara khusus menyiapkan hadiah. Lihatlah. Batu tak berharga macam apa itu? Singkirkan cepat. Inilah yang aku siapkan untuk Wan King. Giok es kualitas terbaik. Dasar orang miskin. Bagaimana kamu bisa membeli giok es kelas atas? Mama. Tidak apa-apa. Aku akan membelikanmu yang lain-lain kali. Keluarga kami tidak mau barang palsu. Apakah ini asli atau palsu? Orang tua ini akan tahu sekilas. Astaga. Orang tua ini telah menilai giok selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat giok sehalus ini. Ini adalah giok es kualitas tertinggi. Ini benar-benar giok asli. Ini luar biasa. The Ini film was asli. translated and Ini asli. narrated by M Media. Kau. Semuanya. Jadi bagaimana kalau giok ini asli? Apakah aku Jian Tao akan takut akan hal ini? Atau sampah dari asal yang tidak jelas? Berapapun harga giok ini? Aku akan membayar semuanya. Sampang. Katakan itu lagi. Anjing. Sampang. Cepat lepaskan ini Tuan Muda Jing. Kakak Xiaohan, jangan pedulikan dia. Hari ini aku sepenuhnya mampu untuk mencegahmu pergi dari sini. Hari ini aku pasti akan membuatmu di penjara. Seseorang panggil kediaman kepala pelayan. Suruh kepala pelayan Jiang datang kemari. Kepala pelayan Jiang. Bukankah itu Jiang Hai, kakak laki-laki Jiang Tao? Dia benar-benar dalam masalah sekarang. Kakak Xiaohan, tolong cepat pergi dari sini. Aku takut. Apa yang kau takuti? Takut aku akan ditangkap. Jangan khawatir, itu tidak mungkin. Yehan. Hari ini aku pasti akan membuatmu di penjara. Siapa Yehan? Itu adalah aku. Kakak dia yang membuliku. Seseorang. Pukul dia sampai dia hampir mati. Aku hanya butuh satu tangan untuk menghadapi kalian semua. Apa kau tidak takut bualanmu meledak? Seseorang. Serang. Sekelompok orang tak berguna. Apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Tolong terima panggilan ini. Halo. Kakak. Trik apa yang dimainkan anak ini? Kamu. Tuan Muda Ye, saya punya mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan saya.
Mulai sekarang disiplinkan adikmu dengan benar. Jangan biarkan dia keluar dan membuat masalah lagi. Ya, ya. Saya pasti akan mengawasinya dengan ketat. Wan King, apa yang sebenarnya terjadi? Bibikin. Bolehkah aku menikahi Wan King sekarang? Apa sebenarnya identitasmu? Jika aku bilang aku adalah Dewa Perang, apakah Anda akan percaya padaku? Dewa perang pertama negara naga. Mustahil ini mustahil. Kakak, siapa orang yang baru saja meneleponmu? Yu Feng, gubernur pertama negara naga. Kakak mungkinkan. Pergi. Kamu sama sekali tidak mungkin Dewa Perang. Kakak Xiaohan adalah Dewa Perang. Itu tidak penting lagi. Entah Anda percaya atau tidak. Aku hanya ingin menikahi Wan King. Oh benar Bibikin. Hadiah ini juga sesuatu yang secara khusus aku bawa untukmu hari ini. Itu luar biasa. Aku setuju, aku secara resmi mengumumkan sekarang. Aku setuju. Aku tidak setuju. Si tak berguna yang hina dan tak tahu malu ini menikahi Wan King. Kau benar-benar tercela. Tuan Muda Jing, apa yang terjadi? Lihat sendiri. Semua yang dia katakan hari ini, semuanya bohong. Hanya ada 10 kartu emas hitam ini di seluruh negara naga. Dan di antara 10 orang ini, tidak ada satupun yang bernama Yehan. Aku tahu itu. Wan King, cepat kemari. Mama, kakak Xiaohan tidak akan berbohong, kamu masih membela bajingan ini. Dan bagaimana dengan Yue Feng? Aku baru saja secara khusus menanyakan sebanyak ini. Yue Feng sedang pergi untuk tugas jangka panjang, melaksanakan misi yang sulit, untuk melindungi identitasnya. Tidak ada yang mengenalnya. Kau bahkan mencari seseorang untuk meniru Yue Feng. Kau sudah melakukan trik ini lebih dari sekali, bukan? Apakah Anda berani bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan? Apa yang tidak berani dilakukan? Dia bahkan mengaku sebagai dewa perang. Betapa konyolnya. Yue Feng. Aku mengerti. Wan King, aku minta maaf. Aku harus pergi sekarang. Tapi tolong ingat. Apa yang dia katakan. Semuanya palsu. Sekarang ini ya. Jangan merusak kesenangan kami. Tuan Muda Jing. Anda benar-benar diperlakukan tidak adil barusan. Jian tahu. Kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Dan menyesalinya. Kau benar-benar mempermalukanku. Dia hanyalah seorang bajingan sejati. Mama ini juga. Niat tulus kakak Xiaohan, bukan? Niat tulus. Siapa yang tahu apakah itu asli atau palsu? Orang tercela seperti dia mampu melakukan apa saja. Aku melarangmu berbicara tentang kakak Xiaohan seperti itu. Kau gadis. Bahkan sekarang kau masih membela si tak berguna itu. Bibikin, mohon tenang. Wan King terlalu naif. Itulah mengapa dia ditipu oleh si tak berguna itu. Kakak Xiaohan tidak akan pernah menipuku. Tuan Muda Jing. Hari ini sambutanku kurang memuaskan. Anda diperlakukan tidak adil. Sama sekali tidak. Ini semua salah Yehan yang tercela itu, yang menyebabkan masalah ini. Dia berani memprovokasiku. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Yue Feng, gubernur pertama negara naga. Yue Feng menyapa dewa perang. Tidak perlu formalitas di depan umum. Dewa perang, sesuatu telah terjadi. Dalam satu hari, gubernur di 4 wilayah berbeda dibunuh secara bersamaan. Saya khawatir para pelaku memiliki niat buruk. Sepertinya mereka tidak bisa lagi duduk diam. Apa langkah kita selanjutnya? Masalah ini memerlukan pertimbangan yang cermat.
Bagaimana dengan sekelompok bajingan di hotel itu? Haruskah kita memberi mereka pelajaran? Tidak. Untuk saat ini. Kita tidak boleh mengungkap identitas kita. Tidak boleh ada kesalahan. Wan Qing, aku minta maaf. Aku saat ini belum bisa menceritakan semua ini padamu. Hei Jiang Tao. Bisakah kamu tidak membuat masalah untuk kakak Xiao Han? Baiklah, The film was translated Kalau begitu and itu tergantung pada narrated by ketulusanmu. M-Media. saya sudah untuk Dewa Perang, tempat penginapan. Saya jamin, Anda akan puas. Tidak perlu, aku sudah punya tempat tinggal. Dewa Perang memiliki kediaman di Jingzhou. Orang tua Dugumi itu tahu aku akan datang. Bersikeras memberiku hadiah apartemen di Lakesit South Garden. Itu adalah kompleks perumahan paling mewah di Jingzhou. Dikatakan bahwa bahkan Gubernur Pon sulit mendapatkan unit di sana. Mengerti? Mulai sekarang, saat kita di luar, jangan panggil aku Dewa Perang lagi. Panggil saja aku Tuan Ye. Ya, Tuan Ye, kita sudah sampai. Kau bisa kembali dan urus urusanmu dulu. Aku akan memberitahumu jika ada sesuatu yang muncul. Ya, Bu ini mana muda tertua dari keluargamu? Apa yang kau lakukan? Mengapa aku begitu tidak beruntung? Kita bertemu lagi. Kak, siapa dia? Hanya seorang penjaga keamanan rendahan. Ye Han, kau tidak mungkin ditinggalkan oleh keluarga Xiao. Setelah ditinggalkan, lalu datang berlari kepadaku kan? Katakan, apa kau mengikutiku ke sini? Aku tidak akan pernah melakukan hal yang membosankan seperti itu. Kak, kalian berdua sudah saling kenal sebelumnya. Dia adalah tunanganku, tapi aku sudah memutuskan pertunangan dengannya. Aku tidak akan pernah sembarangan menikahi pria yang benar-benar tidak berguna. Jadi Anda adalah mantan tuan muda keluarga Ye. Sayang sekali. Dia jelas memiliki penampilan yang terhormat, tetapi bertemu dengan wanita seperti itu. Ini kartu nama saya. Anda bisa datang bekerja untuk saya. Terima kasih, tapi aku tidak butuh simpati. Ling Ni, jangan pedulikan dia. Dia hanyalah seseorang yang penuh omong kosong. Tapi Ye Han, biar aku beritahu padamu, ini adalah undangan dari keluargamu. Kau benar-benar demi harga dirimu sendiri, mengabaikan masa depanmu. Betapa bodohnya. Aku sudah mengamankan masa depanku sendiri. Baiklah. Aku terlalu malas mendengarkan penjelasanmu. Tak disangka bahwa mantan kebanggaan keluarga Ye benar-benar telah menjadi seseorang yang penuh omong kosong. Ling Ni, ayo kita pergi. semua orang lain memberi saya upeti bulanan. Tetapi Anda tidak memberi saya tunjangan bulanan apapun. Kamu, apakah Anda mencoba mencari masalah? Ringin tangan kanan Dewa Perang. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku tinggal di sini. Kamu tinggal di sini. Pengemis pergi ke tempat lain. Cepat pergi. Siapa kamu? Saya manajer di sini. Biar saya beritahu Anda, harga perumahan di sini, Anda tidak akan mampu membeli 1 meter persegi won dalam 10 kali kehidupan. Orang miskin seperti Anda benar-benar tinggal di sini. Buka mata anjingmu dan lihatlah baik-baik. Apa ini? Hanya seorang manajer kecil. Begini caramu berbicara kepada seorang pemilik. Tuan Dewa Perang. Jadi penipuan ini sekarang datang kepada saya. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya manajer di sini. Saya bahkan belum pernah melihat kartu ini sebelumnya. Jika Anda pemilik, maka saya adalah gubernur. Diam. Dasar Udin. Anda punya nyali. Anda berani memukul saya. Saya dari geng Naga Langit. Kamu ini apa? Beraninya kamu menghina Dewa Perang. Kalian berdua geng penipu. Kalian semua tunggu saja. Tunggu saja untuk mati.
Lenging yang cacat memberi hormat kepada Dewa Perang. Berdiri. Bagaimana kamu tahu identitasku? Saya awalnya adalah anggota pasukan binatang suci negara naga. Saya menderita luka parah saat menjalankan misi. Itu sebabnya saya menjadi seperti ini. Sheng Feng ini sampai berani memperlakukan anggota berjasa dari pasukan Diven dia seperti ini. Jangan salahkan Kapten Shen, dia sangat baik kepada kami. Itu karena saya merasa tidak berguna. Saya tidak ingin melibatkan semua orang. Itu sebabnya saya memilih untuk pergi. Cukup, jangan katakan apa-apa lagi. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat saudaraku sendiri menderita ketidakadilan. Lenging bersedia menawarkan pelayanan rendah hati kepada Dewa Perang. Baiklah, saudara tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Dewa Perang, kita harus tetap pergi dari sini secepat mungkin. Livy itu tampaknya adalah seorang penjaga keamanan. Tapi kenyataannya dia adalah pemimpin geng terbesar di area ini. Pemimpin geng Naga Langit. Dia biasanya sombong dan mendominasi. Saya khawatir dia akan membawa orang ke sini nanti. Saya khawatir dua tinju tidak bisa melawan empat tangan. Hentikan. Aku ingin melihat seberapa sombong dia bisa bertindak. Itu dua penipu ini pukul mereka untukku. Takut sekarang. Jika kamu takut, berlututlah sekarang. Sujud 3 kali kepada kakekmu. Bagaimana kalau kakek memaafkanmu hari ini? Jika kamu punya nyali, beri aku waktu untuk menelepon. Itu seharusnya bisa diterimakan. Anda benar-benar pandai berpura-pura. Hari ini, kakek akan memberimu kesempatan ini. Silakan telepon. Mari kita lihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Telepon saja. Kamu terlalu berani bukan? Kamu memberiku kartu palsu. Sekarang aku dihentikan oleh manajer, bahkan tidak diizinkan masuk. Apa? Apa kamu mau turun dan mencari Bazaido? Dewa Perang mohon ampun. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Berikan teleponnya kepada manajer. Biar kulihat siapa yang begitu buta. Bazaido. Kalian bajingan di sana dengarkan. Dua penipu ini hari ini. Kakek di sini pasti akan memukuli mereka. Livy bahkan tidak mengenali saya lagi. Tetua Agung. Tetua ampuni hidup saya. Kakak kamu baik-baik saja. Memprovokasi orang-orang geng Naga Langit kami. Lihat aku memukulinya sampai mati. Pergi, pergi, pergi. Kalian semua pergi. Bagaimana manajer? Bisakah aku masuk sekarang? Tuan Ye, ampuni hidup saya. Saya buta dan gagal mengenali keagungan Anda. Tuan Ye, ampuni nyawaku. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah manajer umum di sini dan pemimpin geng Naga Langit. Tuan Ye. Tuan Ye. Ada apa? Lampu Pavilion Awan 9 Langit menyala. Pavilion Awan 9 Langit tidak menyangka ruangan ini begitu tidak konvensional. Sudah kosong begitu lama. Pembeli misterius itu kini sudah pindah masuk. Mungkinkah Anda di sini karena urusan itu? Mari kita berkunjung. Kunjungan itu. Ya. Du Guomie. Apa kau bosan hidup? Jika kita bisa menjalin koneksi dengannya, untuk membuka pasar luar negeri, itu akan menjadi layanan yang hebat bagi keluarga Qi kita. Junior Qi Minchen memohon audiensi dengan Tetua Agung. Itu Qi Minchen si bodoh itu. Sepertinya dia masih belum tahu identitasku. Dia pikir Tetua Agung tinggal di sini. Abaikan dia, ayo pergi. Kak, jangan berkecil hati. Tetua Agung jelas bukan seseorang yang bisa kita temui kapanpun kita mau. Dewa Perang, Tetua Agung Persaudaraan, The film was dan para translated gubernur semuanya and berkumpul di narrated by Jingzhou. M Media. Sepertinya keadaan akan berubah. Apa? Keluarga Xiao akan secara resmi menikah ke dalam keluarga Jiang pada akhir bulan. Tuan Muda Jing benar-benar sesuai dengan reputasinya. Baru dimulai dengan 1 miliar. Seperti yang diharapkan dari bangsa naga. Talenta muda paling menonjol. Apa artinya sejumlah kecil uang ini? Bibi, aku berjanji padamu. Selama aku menikahi Wan Qing, aku akan menyuntikkan 3 miliar lagi ke keluarga Xiao. Masih memanggilku Bibi, kau seharusnya memanggilku Ibu sekarang.
Mulai sekarang masalah seperti itu. Bagaimana kita bisa menyusahkan para tetua? Tuan Muda Jiang, Tuan Muda Jiang tolong, tunjukkan rasa hormat. Beraninya kau berbicara kepada priamu seperti itu. Ibu. Wan Qing tidak bermaksud begitu. Wan Qing. Mulai sekarang. Aku tunanganmu. Jadi bukankah kita berdua seharusnya menjadi sedikit lebih dekat? Lepaskan aku. Di saat seperti ini, apa yang masih kau malu-malukan? Ayo biarkan aku memelukmu hanya pelukan kecil. Berhenti. Kakak Xiaohan. Wan Qing. Dari mana datangnya anjing liar ini? Kau benar-benar memilih waktu yang tepat ya. Percaya atau tidak aku akan mengirimmu ke penjara Wujian. Penjara ujian apa itu? Masih berpura-pura di sana ya? Menyamar sebagai dewa perang adalah pelanggaran berat. Tuan Muda Jing, dia melihat melalui trik penipuanmu sejak lama. Bukankah itu Jiang Tao? Putri siapa yang dia coba celakai? Itu Xiao Wan Qing. Nona Kilama tidak bertemu. Masih secantik biasanya. Hentikan omong kosongmu denganku. Kamu membawa Xiao Wan Qing ke sini. Apa maumu? Tapi dia datang ke sini dengan sukarela. Sejujurnya, Dia benar-benar datang dengan sukarela. Dia berkata, selama Yehan kembali dengan selamat dari Lengyin, dia akan dengan sukarela datang ke sini bersamaku. sepertinya pembatalan pertunanganku membawa Yehan kepadanya. Suami bajingan ini, aku harus tetap membantunya. Jangan pernah memikirkannya. Apa pergerakan Jiang Tao? Benar. Aku mengerti. Beraninya dia menyentuh wanitaku. Aku sendiri yang akan menghancurkannya. Gadis yang dibawa pergi Jiang Tao, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Jangan khawatir aku di sini. Dia tidak akan berani melakukan apapun pada Xiao Wan Qing. Tapi Yehan itu sungguh, awalnya aku hanya berpikir, dia suka menyombongkan diri. Aku tidak menyangka bahwa demi reputasinya, dia akan membuat Xiao Wan Qing melakukan hal seperti itu. Dalam hal ini, apakah ada kesalahpahaman? Kurasa Yehan bukan orang seperti itu. Ling Ni, kau terlalu naif. Itulah mengapa sama The film seperti was Xiao Wan Qing, translated kalian berdua and tertipu oleh narrated penampilan by Yehan. M-Media. Yehan, kau akhirnya tahu untuk datang sekarang. Untuk mencari tunanganmu. Di mana Wan Qing? Biar ku beritahu, jika aku tidak ada di sini hari ini, Xiao Wan Qing pasti sudah tamat. Di mana Wan Qing? Sepertinya aku ikut campur. Ling Ni, ayo kita pergi. Mereka pergi ke KTV di sana. Jangan sentuh-sentuh. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu benar-benar mengenal Qi Mengchen. Karena dia sudah bicara. Bagaimana mungkin aku tidak memberinya muka? Kita tidak bisa bersenang-senang bersama. Baiklah, kalau begitu kamu akan menemaniku dan menghabiskan semua anggur di atas meja. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak minum. Itu bukan urusanmu si cantik kecil. Minumlah anggur ini untukku. Hentikan. Kau mencari mati. Pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali, belum cukup ya? Hentikan memukulnya. Dia hanya seorang bajingan. Jadi kenapa kalau dia dipukul? Bahkan sekarang kamu masih belum mengerti. Meskipun kemampuan bela dirimu mengesankan, apa gunanya itu? Jika bukan karena Jiang Tao, bagaimana kamu bisa keluar dari tempat Shanghang? Wan Qing, akun-akunku, semuanya dipulihkan oleh kemampuanku sendiri. Untuk kembali, itu tidak ada hubungannya dengan Sang Han. Kau tahu, jika aku datang selangkah lebih lambat monster ini, dia mungkin sudah melakukan sesuatu padamu. Seharusnya aku melumpuhkannya. Dia tidak akan berani menyentuhku. Tapi bukan karena kamu kuat. Itu karena Qi Mengchen. Wan Qing, Jangan katakan apa-apa lagi. Aku sudah menunggumu selama 10 tahun. Kak Xiaohan, kamu sedang bicara omong kosong sekarang. Itu benar-benar membuatku merasa sangat asing. Mulai sekarang Tuan Ye, kamu dan aku hanyalah orang asing. The film was translated and narrated by Wan Qing. M-Media. Wan Qing sudah kembali cepat.
Kemarilah dan istirahat sebentar. Biar aku katakan sesuatu padamu. Kau benar-benar punya selera yang bagus, memilih suami sebaik Yehan. Aku sudah bertanya-tanya. Dia mengenal Lenging dari geng Naga Langit. Kapan kalian berdua berencana menikah? Bukankah Yehan kembali bersamamu? Mulai sekarang biarkan dia menginap di rumah kita pada malam hari. Ibu aku dan Yehan sudah berakhir. Bagaimana bisa berakhir? Ini urusanku, ini tidak ada hubungannya denganmu. Dasar tidak berguna. Bagaimana kau bisa bilang ini sudah berakhir? Tidak mudah mengenal seseorang yang punya koneksi dengan geng Naga Langit. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan kalian berdua putus. Halo Yehan, ini bibikinmu. Apakah kau ada waktu besok? Jika kau ada waktu, datanglah ke rumah. Apakah Jiang Tao pantas menjadi lawan Yehan? Ini seperti telur membentur batu. Tuan muda, saya sudah mengikuti instruksi Anda dan membuat semua pengaturan. Anda benar-benar brilian, karena dia menyukai Xiao Wanqing. Maka kita akan sengaja menghancurkan kekasihnya. Ini hanyalah trik kecil. Kuncinya adalah membuatnya mengungkapkan kelemahannya. Tuan muda bijaksana. Ngomong-ngomong, tolong bantu aku mencari orang bernama ini. Jiang Tao. Dia adalah anjing yang baik. Duduklah sebentar. Kenapa kamu di sini? Wanqing dengarkan penjelasanku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Anak ini benar-benar tidak peka. Jangan marah. Halo, Presiden Qin ini buruk. Semua klien kita sudah kabur. apa? Ada apa bibi, kau baik-baik saja? Yehan, kau harus menyelamatkan keluarga Xiao kita. Kita pasti telah menyinggung tokoh penting. Mitra kita tiba-tiba melanggar kontrak mereka. Sejumlah besar barang di perusahaan menumpuk dan tidak bisa dijual. Jika tidak ada pesanan, keluarga Xiao kita akan tamat. Apa yang kau butuhkan dariku? Kudengar kau mengenal Presiden Lenging. Coba lihat apakah kau bisa membantu kami. Baiklah, aku mengerti. Wanqing anak itu sungguh pergi begitu saja. Jika dia tidak pergi, dia harus membayar utang denganmu. Kenapa harus kau? Apa maksudmu? Bibi kamu masih belum tahu kan? Pemulihan utang 1 miliar yuan itu adalah penipuan sejak awal. Bagaimana mungkin? Tidak satu sen pun dari 1 miliar yuan itu hilang. Bagaimana mungkin itu penipuan? Utang itu memang berhasil dipulihkan, tapi Yehan sama sekali tidak melakukannya. Dasar anjing gelandangan. Hak apa yang kau miliki untuk menjelek-jelekkan menantu baikku? Kamu harus mendengarkan ini dulu. Selama kau bersedia maju dan membantu Wanqing, Wanqing bisa menyetujui setiap permintaan Jiang Tao. Jadi begitu. Yehan ini. Dia bekerja sama dengan Wanqing untuk menipuku. Begitu. Keluarga Xiao tamat. Keluarga Xiao belum tamat. Aku datang kali ini, khusus untuk membantumu. Bantu aku. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa membantuku? Bibiku. Kamu belum melihat berita hari ini kan? Keluarga Jen telah bangkit kembali. Mereka tiba-tiba menerima sejumlah dana dan seketika menjadi keluarga terbesar kelima. Selama kamu setuju untuk menikahkan Wanqing denganku, aku bisa membantu keluarga Xiaomu bangkit dari keterpurukan. Siapa kamu? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kau adalah Jiang Tao.
tanda tangani. Aku akan membantumu membangun kembali keluarga Jian dan merebut kembali wanitamu. Mengapa kamu membantuku? Karena kita punya musuh bersama. Yehan. Yehan, hentikan. Wan Qing, kenapa kau di sini? Qinlan menyuruhmu datang mencari Leng Ying. Dan kamu benar-benar datang. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu sendiri. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kau tidak marah lagi padaku. Sekarang kau mengkhawatirkanku. Aku tidak. Baiklah. Wan Qing, percayalah padaku. Halo. Aku di bawah. Bawa kontrak pesanan itu turun. Pada saat seperti ini, kamu masih di sini menyombongkan diri. Kamu bilang kita akan hidup dengan stabil. Dan menjalani hidup kita sendiri, bukankah itu bagus? Kumohon, aku memohon padamu, bukankah itu cukup, Tuan Leng? Kau sudah menunggu lama. Ini adalah kontrak pesanan yang kau minta. Pesanan-pesanan ini untuk keluarga Xiao. Benar. Pesanan-pesanan ini bernilai puluhan miliar. The film Semuanya was untuk keluarga translated Xiao. and Baiklah. narrated by Kontrak M pesanan telah Media. didapatkan. Krisis keluarga Xiao juga sudah terselesaikan. Mari kita kembali dan berbagi kabar baik. Benar, benar. Kontrak pesanan pembelian. Ini benar-benar nyata. Kak Xiaohan, cepat pukul aku. Aku tidak memukulmu terlalu keras kan? Jangan menangis. Kak Xiaohan, aku tidak menangis. Aku bahagia. Kamu tidak membohongiku. Maafkan aku, Kak Xiaohan. Itu adalah kesalahpahamanku. Gadis bodoh. Pemandangan yang indah. Lama tidak bertemu saudara. Kenapa kau ada di Jingzhou? Melihatmu. Kenapa kau tidak memperkenalkanku? Kakak ipar. Wan Qing. Kau kembali dulu. Aku perlu menangani beberapa masalah. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun. Kau masih begitu baik. Tapi di dunia ini, kebaikan bukanlah pujian. Ibu keluarga Xiao terselamatkan. Kak Xiaohan dari grup Fuji mengambil pesanan besar senilai puluhan miliar, masih mencoba menipuku. Kalian semua berusaha keras membuat kontrak palsu ini, pasti mengerahkan banyak upaya kurasa. Ibu, apa yang kamu katakan? Ini semua benar-benar nyata. Diam. Dasar bajingan pengkhianat. Ada apa? Lihat siapa ini. Jiang Tao, apa yang kamu lakukan di sini? Jika bukan karena Tuan Muda Jing, bahkan sekarang aku masih akan dibiarkan dalam kegelapan oleh kalian berdua bajingan. Dan sekarang kau masih mencoba menipuku dengan kontrak palsu. Ini bukan palsu. Aku melihat Leng Ying dengan mata kepalaku sendiri, menyerahkannya ke tangan Kak Xiaohan. Kau masih berdebat. Bibi, tolong jangan terburu-buru. Sebenarnya kontrak ini tidak palsu. Tidak palsu. Aku baru saja menghubungi orang bermarga Leng itu dan menyuruhnya menyerahkan kontrak itu kepada Yehan dan kemudian membawanya kembali. Setelah semua itu, tetap Tuan Muda Jin yang membantu? Yehan ini. Waktu terakhir dengan penagihan utang. Tuan Muda Jin yang membantu, kali ini dengan pesanan dia lagi-lagi meminta Tuan Muda Jin membantu, dan dia tanpa malu mengklaim bahwa dia melakukan semuanya sendiri. Aku hampir tertipu olehnya. Tidak seperti itu. Bibi, Kak Wan Qing terlalu naif. Itulah sebabnya dia dibutakan oleh Yehan. Jiang Tao, kamu sudah menjadi orang miskin. Dari mana kamu mendapatkan pesanan sebesar itu? Gelandangan. Lihat apa ini. Keluarga Jing. Sekarang sudah salah satu dari 5 keluarga besar. Kau melukai Tuan Muda Jin begitu parah sebelumnya. Namun dia masih membelamu. Dan sekarang kau mempertanyakannya. Biar ku beritahu. Mulai sekarang, kau tidak diizinkan pergi kemanapun. Kau hanya perlu bersiap untuk mengatur pernikahan dengan Tuan Muda Jing. Bagaimana ini bisa terjadi? Kak Xiaohan. Di mana kamu? Hare dan pemandangan yang indah. Lama tidak bertemu kakak. Aku belum pernah dengar bahwa dia punya adik laki-laki. Oh tidak. Kak Xiaohan dalam bahaya. Keluarga Ye selama bertahun-tahun
selalu beroperasi di pasar luar negeri. Kau kembali ke Jingzhou. Apa yang sebenarnya terjadi? Apel, apakah aku tidak boleh kembali jika tidak ada masalah? Untuk melihat kakakku sendiri. Untuk melihat bagaimana kabarnya akhir-akhir ini. Luka di dadanya. Bagaimana pemulihannya? Adik, ada apa? Adik, ada apa denganmu? Dokter. Bagaimana keadaannya? Nyawanya telah diselamatkan. Tapi pada belati itu, terdapat racun dingin dalam jumlah besar. Tuan muda yang ini. Aku khawatir dia cacat. Keluarga Ye tidak menanggung orang yang tidak berguna. Karena dia cacat. Mulai sekarang Ye Han akan menjadi tuan muda yang dibuang dari keluarga Ye. Aku minta maaf ayah. Ini semua salahku. Aku tidak sengaja mengambil pisau berburu. Barulah dia melukai kakak. Jangan salahkan dirimu Shao Qiu. Ini semua salahnya karena keterampilannya lebih rendah. Mulai sekarang, keluarga Ye akan dipercayakan kepadamu. Dewa Perang, apakah kau baik-baik saja? Itu masih luka lama. Aku dengar mantan Dewa Perang meninggalkan kaca mendalam 9 langit. Seharusnya bisa menekan racun dingin di tubuhmu. Apakah sesuatu terjadi padamu? The film was translated and Kau narrated tidak by perlu M mengucapkan Media. kata-kata tentang kasih sayang persaudaraan palsu itu. Kalau tidak saat itu, insiden itu tidak akan terjadi. Tentu saja. Aku tidak kembali karena dirimu. Legenda mengatakan bahwa Dewa Perang akan turun ke Jiuzhou. Kalau begitu sebagai kepala baru keluarga Ye, bukankah seharusnya aku secara pribadi menjamu Dewa Perang? Kepala keluarga baru. Kau akhirnya mendapatkan apa yang kau inginkan. Apa yang ingin ku dapatkan? Bukan hanya keluarga Ye. Tentu saja. Membicarakan hal-hal ini dengan orang tak berguna sepertimu tidak ada gunanya. Karena itu masalahnya. Maka aku tidak akan menemanimu lebih jauh lagi. Baiklah kakak. Kultivasimu telah pulih dengan cukup baik. Mengapa Ye Xiaoqiu tiba-tiba datang ke pintuku? Dan bahkan menguji seni bela diriku? Mungkinkah? Dewa Perang, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mungkin aku sedikit lelah akhir-akhir ini. Apa yang kau lakukan di sini? Aku menerima kabar bahwa barang-barang Nona Wan Qin disita oleh keluarga Ye. Keluarga Ye. Kalian berdua, jika kalian tahu diri, segera keluar dari sini. Dari mana datangnya anjing liar ini? Beraninya kalian membuat masalah di wilayah keluarga Shao kami. Keluarga Xiao yang kami selidiki adalah keluarga Xiao milikmu. Perintah penyegelan. Lihat baik-baik, barang yang kalian produksi tidak memenuhi standar pemeriksaan. Aku ingin pemblokiran pabrikmu. Siapa sebenarnya kalian? Apa kalian berani menyinggung kami? Di belakang kami adalah dukungan Tuan Muda Jing. Jangankan kau, bahkan keluarga Jiang di belakangmu. Di depan anggota keluarga Yi kami, hanyalah seekor semut. Keluarga Yi adalah itu. Keluarga nomor 1 bangsa naga keluarga Yi. Kak Xiaohan, Wan Qing, kau baik-baik saja. kau pembohong, beraninya kau masih datang ke sini. Aku sudah tahu, pasti keluarga kita ada hubungannya denganmu Tuan Muda yang ditinggalkan ini. Itulah mengapa keluarga Ye menargetkan kita. Bibi, pasti ada kesalahpahaman di sini. Biarkan aku bertanya dulu tentang situasinya. Saudara, tolong buka pintunya. Bos geng Naga Langit dan aku, Lengying, adalah teman. Aku tidak peduli dengan lenggingmu atau apapun itu. Segera ingat, Saudara jangan menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. apa yang terjadi? Masih ingin bertemu? Hati-hati, Wan Qing, kau baik-baik saja. Apa yang ingin kau lakukan? Dia jatuh sendiri. Apa yang kau lakukan? Presiden Lu dan orang-orangnya membuat masalah di sini.
Dia jatuh sendiri. Wan King, bagaimana mungkin itu kamu? Kamu adalah... Saya Lu Xiaoyang. Kita pernah satu sekolah di luar negeri, apa kamu lupa? Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa mengingatnya. Apakah kepalamu baik-baik saja? Betapa cerobohnya. Beraninya kamu membiarkan Nona Xiao terluka. Ini Bibi Qian. Saya Lu Xiaoyang, Presiden Grup Y saat ini. Saya tidak menyangka bawahan saya memiliki konflik denganmu. Ini semua salah saya. Itu bukan sesuatu yang tidak kuduga. Presiden Lu adalah talenta muda, begitu muda, untuk menjadi eksekutif senior keluarga Y. Bibi Qian, Anda terlalu memuji saya. Hei Wan King, bagaimana kalau malam ini saya traktir kamu makan malam? Kita bisa bersama, mengobrol sebentar. Tidak perlu tunanganku. Tidak suka aku. Makan dengan pria lain. Apa kau masih berpikir untuk menikahi pembohong ini? Dia hanya penjaga keamanan yang buruk seorang gembel. Presiden Lu diundang makan malam olehnya. Berarti dia sangat menghargai kita. Mengapa kau tidak cepat setuju? Aku... Jangan khawatir Wan King. Saya tulus dan hanya ingin mentraktir kamu makan. Karena tunanganmu juga ada di sini. Kalau begitu mari kita semua pergi bersama. Hei, aku akan menerimanya untuk Nyayahan. Bisa makan bersama Presiden Lu. Itu keberuntunganmu, kau tidak berguna. Wan King ada di sini. Hei, cepat datang dan duduk. Hei kamu pelayan. Bagaimana kamu bisa masuk sendirian? Dia adalah Yehan tunanganku. Saya minta maaf. Melihat pakaianmu, saya kira kamu adalah seorang pelayan. Meskipun kita bertemu hari ini, kamu belum memperkenalkan diri. Saya Lu Xiaoyang. Silakan duduk. Oh benar, semua hidangan sudah disajikan, cepat dan cobalah. Yilehan belum pernah membawamu ke sini sebelumnya, Kam. Aku tidak suka restoran ini. Kak Xiaohan hanya membawaku ke restoran yang aku suka. Dia mungkin tidak punya uang untuk membawamu ke sini kan? Oh benar, Yehan. Saya dengar kamu saat ini bekerja sebagai satpam. Di sini dengan saya. Saya butuh sopir pribadi. Bagaimana kalau kamu bekerja untuk saya? Gajinya jauh lebih tinggi daripada yang kamu dapatkan sebagai satpam. Saya tidak tahu berapa kali lipat lebih tinggi. Apakah sepeda juga butuh pengemudi? Lupakan saja. Demi Wan King, saya tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Lihat apa ini. Lihat. Mobil ini. Aku bahkan tidak akan mengambilnya sebagai truk kargo. Nyalimu tidak kecil kan? Bagaimana dengan mobilmu? Lihatlah ke bawah. Sial, kapan kamu membelinya? Kamu hanya seorang satpam. Jangan berpura-pura menjadi orang besar lagi. Kau akan tahu sebentar lagi. Minta tagihan. Tuan, totalnya 12.000. Terkejut ya, menggembungkan wajahmu agar terlihat gemuk. Mari kita lihat bagaimana kamu mampu menanggung kerugian. Ini tipmu. Pembayaran kartu. Baik Tuan. Jadi kenapa kalau kamu mampu membayarnya sekali? Bagaimana? Itu sama dengan gaji setahun kan? Li Xiao yang jangan keterlaluan dengan kata-katamu. Bukannya saya menceramahi kamu, Wan King. Masa depan apa yang kamu miliki dengan orang seperti dia? Saya sekarang Presiden Grup Y. Jika kamu bersamaku, bukankah kamu akan 100 kali lebih bahagia daripada sekarang? Jadi itu grup Y. Kukira itu sesuatu yang penting. Dasar udit. Grup Y itu kamu tahu. Sebuah perusahaan di bawah keluarga Y. Saya bahkan mandi bersama Tuan Muda Y. Kami mandi bersama. Kamu benar-benar berani meremehkan keluarga Y. Kamu punya banyak nyali. Kenapa kamu memakai jam tangan seperti milik keluarga Y? Kamu ternyata anggota keluarga Y. Bagaimana menurutmu? Tuan Muda Y. Saya salah. Mata anjing saya yang meremehkan orang. Mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Saya salah. Itu saja. Saya salah. Tolong maafkan saya. Siapa dia? Tunangan Tuan Muda Y. Jika kau berani melihatnya lagi di masa depan, aku akan mencungkil matamu. Keluar. Status apa? Tapi duduk semeja denganku. Kamu menakutinya seperti itu? Apakah dia baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi denganku di sini? Mari kita masuk dan lihat. Tidak perlu. Ayo pergi. Permisi. Kalian berdua tidak bisa masuk. Kenapa? Karena toko kami hanya melayani mereka yang mampu membelinya. Kak Xiaohan, ayo kita pergi saja.
Apa kau menyiratkan bahwa kita tidak mampu membelinya? Xiao Wanqing. Benar-benar kau sedang berbelanja. Kau tidak mungkin. Tidak bisa masukkan. Toko ini hanya mengizinkan empias untuk masuk. Kau belum pernah ke sini sebelumnya untuk membeli pakaian kan? Pacarku sering membelikanku pakaian di sini, kau tahu. Wanqing, ayo kita masuk dan melihat-lihat, aku akan mentraktirmu. Yehan. Tidak apa-apa, masuklah dulu, aku akan menyusul sebentar lagi. Wanqing, The film was translated kau seharusnya and sudah menerima narrated pesan by untuk M reuni Media. kelas besok kan? Ayo kita pilih pakaian baru bersama. Tidak apa-apa. Sangat indah. Ayo kita coba bersama. Nona cantik, apakah kamu punya pacar? Aku. Sayangku, apakah ini terlihat bagus? Sayang, kamu terlihat bagus dalam pakaian apapun yang kamu kenakan. Kalau begitu belikan aku yang ini. Aku mohon padamu. Baiklah, tidak masalah. Bungkus. Ya. Sangat indah. Suruh pacarmu membelikanmu satu juga. Tidak apa, apalagi pula aku tidak terlalu menyukai tempat ini. Oh ya. Kenapa pacarmu pergi? Dia tidak dengar kau ingin membeli pakaian. Lalu kaburkan. Bukannya aku mengatakan ini Wanqing. Tapi seleramu benar-benar buruk. Guilin, jangan katakan itu. Tidak semua orang seperti itu. Kau hanya membicarakanku. Bagaimana aku bisa seberuntung itu? Halo. Aku akan beli semua pakaian ini pembayaran kartu. Tentu Tuan. Apa kau tahu berapa harga pakaian ini? Bagaimana mungkin kau mampu membelinya? Kakak, saya tahu kamu merasa tidak aman, tapi jangan mencoba terlihat kaya padahal tidak. Hanya barisan ini. Tuan, seluruh baris ini harganya 1.800.000 yuan. Kau? Kau yakin? Ya Tuan. Itu sangat mahal. Kak Xiaohan. Aku tidak menginginkannya lagi, ayo kita pulang. Bukan apa-apa. Barusan di luar jendela. Bukankah ini yang sedang kau lihat? Wanqing. Aku benar-benar bahagia untukmu. Bagus dia mau mengeluarkan uang untukmu. Omong-omong, kapan kalian berdua berencana menikah? Kita belum membahasnya. Kalian belum membicarakannya. Wang Bin melamarku minggu lalu. Cincin yang dia belikan untukku. Aku belum bisa memaksakan diri untuk memakainya. Terkadang, mengeluarkan uang adalah satu hal. Tapi ketulusan adalah hal lain. Aku benar-benar takut kau akan tertipu. Menipu ya? Wang Bin seharusnya punya lebih banyak pengalaman kan? Aku mendengar beberapa hal yang sangat menarik. Mau mendengarnya? Apa maksudmu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Guilin dan saya hanya bercanda. Wanita bodoh ini, dia tidak benar-benar percaya saya akan menikahinya kan? Bahkan cincin berlian yang saya berikan padanya palsu. Saya akan bersama wanita kaya. Wang Bin, kamu bajingan. Kak Xiaohan, aku membuatmu menghabiskan banyak uang hari ini. Aku akan memanggil mobil untuk mengantarmu kembali. Tidak perlu. Tidak. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Kak Xiaohan. Dari mana kamu mendapatkan semua uang ini? Jangan khawatir tentang itu. Bagaimanapun itu benar-benar legal. Perjalananmu ke perusahaan. Perjalanannya terlalu jauh mulai sekarang. Mengemudilah saja. Pergi. Kak Xiaohan. Aku akan pergi mengganti pakaian ini. Ini terlalu mencolok. Xiao Wanqing. Aku benar-benar tidak mengerti dari mana kau mendapatkan keberuntungan luar. Tuan muda, seseorang melihat nonamu di sebuah bar di kota. Apakah saya perlu laporan untuk masalah sekecil ini? Ada satu hal lagi. Bicaralah. Dan Yehan. Mereka melihat nonamu dan Yehan bersama, bersikap mesra. Keluar. Cepatlah. Hei Mulini. Tindakanmu hari ini telah melewati batas kesabaranku. Aku menasihatimu untuk menjauhi Yehan. Karena aku sudah menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga Ye, wajar bagiku untuk lebih sering berinteraksi dengan mereka. Aku memberitahumu, Yehan bukan lagi salah satu dari kami.
dari keluarga Ye. Jadi kenapa? Selain Yehan, tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang membuatku terkesan. Termasuk kau. Tuan muda Yue Feng sudah diurus. Baiklah bagus. Bagaimana dengan 8 keluarga besar? Kecuali keluarga Qi dan keluargamu. Keluarga-keluarga lainnya semuanya sudah setuju. Kalau begitu kita akan mengabaikan mereka. Karena mereka tidak kooperatif. Kebetulan ada keuntungan yang bisa dibagikan kepada keluarga lain. Semua orang sudah di sini. Kalau begitu pertunjukan bagus kita. Harus dimulai. Tidak Lingni. Kau tidak terlalu banyak minum kan? Kau benar-benar membandingkan Yehan dengan Yi Xiaoqiu. Apa kau benar-benar meremehkan Yehan sebegitu parahnya? Dia hanyalah seorang penipu yang hanya melontarkan kebohongan. Dia penuh dengan kecerobohan belaka. Hidupnya tidak akan lebih dari ini. Jika kau bertanya padaku, jika berbicara tentang pria sejati, itu pasti dewa perang bangsa naga. Menarik sekali. Apa yang menarik? Tidak ada apa-apa. Di mana kakak Xiaohan? Perang tidak. Tuan Ye ada urusan yang harus dihadiri. Sejak ayah meninggal, hanya kakak Xiaohan yang benar-benar peduli padaku. Bibi Qin hanya memanfaatkanku. Datanglah ke pavilion awan 9 langit dan temui aku. Tuan muda Jing benar-benar muda dan menjanjikan. Mengelola keluarga Jing semakin baik. Baiklah mari kita langsung ke intinya. Apa yang kamu inginkan dariku? Bukankah pada tanggal 3 nanti sedang mengadakan perjamuan 8 dewa? Pada saat itu seluruh bangsa naga, orang-orang paling berkuasa, pasti akan hadir. Keluarga Jingmu, sebagai salah satu dari 8 keluarga besar, pasti akan diundang. Pada saat itu bisakah kau membawa serta keluarga Shao kami? Tidak mungkin. Tuan muda Jing. Bahkan jika Bibi memohon padamu. Kecuali. Wan Qing. Kau akhirnya sadar. Ibu sangat mengkhawatirkanmu. Mengapa kamu masih datang mencariku? Aku sudah tidak berguna lagi. Kau gadis. Mengapa kau berbicara begitu kasar? Apa maksudmu menggunakan atau tidak menggunakan? Meskipun kau bukan anak kandungku, aku melihatmu tumbuh dewasa. Semua yang telah kulakukan, bukankah itu semua demi keluarga Xiao kita? Tidak bisakah kau memaafkan? Ibu? Jika kau tidak memaafkanku, apa artinya hidupku? Baiklah ibu, berhentilah bicara. Sudahkah kau dengar? 3 hari kemudian di Jingzhou, perjamuan 8 dewa akan diadakan, mengundang 8 keluarga besar, dan semua pejabat tinggi bangsa naga. Untuk bisa mengundang 8 keluarga besar, orang di balik ini pasti bukan orang biasa. Pergi selidiki, apa yang mencurigakan di balik ini? Sesuai perintah Anda, apakah Dewa Perang akan pergi secara pribadi? Ada baiknya untuk pergi dan menemui mereka, tepat pada waktunya, untuk memberikan kejutan pada Wan Qing. Ibu kakak Xiaohan bilang, dia ingin pergi bersamaku ke perjamuan 8 dewa. Dia bilang tidak peduli, apakah mereka orang penting atau bukan. Dia akan pergi bersamaku. Dia. Jika dia masih tuan muda keluarga Ye, mungkin itu akan mungkin. Sekarang, dia hanyalah seorang tuan muda yang dibuang. Aku khawatir dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di luar, apalagi mengamati dari jauh. Apapun yang terjadi, aku percaya kakak Xiaohan tidak akan pernah berbohong padaku. Apa kau akan berkencan? Sama sekali tidak. Hanya saja 3 hari dari sekarang. Bukankah itu perjamuan 8 dewa? Dewa perang seharusnya juga hadirkan. Jadi kau berdandan khusus untuk bertemu dewa perang. Itu sebabnya kau berdandan khusus. Tapi bagaimana jika kukatakan padamu, kau sudah bertemu dengannya? Bertemu apa maksudmu? Tidak ada apa-apa, hanya menggodamu. Hei, aku punya yang lebih tampan lagi. Ibu, mengapa kamu menghela napas? Hari ini adalah acara penting untuk perjamuan 8 dewa.
Sayang sekali, ayahmu tidak ada di sini. Kalau tidak keluarga Xiao kita, juga bisa menikmati sedikit kemuliaan dengan menghadiri pesta 8 dewa. Kakak Xiaohan bilang, dia akan membawa kita. Apa kau masih mendengarkan omong kosongnya yang menipu? Sudah jam berapa ini? Bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Dia hanyalah seorang pembual dan tidak berguna. Beberapa hari terakhir ini, aku secara khusus menanyakan tentang VIP sejati di perjamuan 8 dewa. Dia adalah dewa perang pertama bangsa naga. Seandainya saja kau bisa menikah dengannya itu akan luar biasa. Selain kakak Xiaohan, aku tidak akan menikahi siapapun. Bahkan dewa perang sekalipun. Tuan Muda Ji, engkau sudah datang. Kukira kau tidak akan datang. Selama Nona Wan Qing bersedia hadir bersamaku, kita bisa berangkat kapan saja. Wan Qing, apa kau dengar itu? Cepat ucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Ji. Aku hanya akan pergi bersama kakak Xiaohan. Jangan sebut nama si tidak berguna itu. Lihat Tuan Muda Jing setia dan menjunjung kebenaran. Dan dia masih setia padamu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Ibu, aku merasa tidak enak badan. Kamu pergi sendiri saja. Kau. Ketua Jiang, mobil Anda ditabrak. Mobilku. Siapa yang berani menabrak mobilku? Apakah mereka bosan hidup? Siapa yang punya nyali? Menabrak mobil Tuan Muda Ji. Kenapa kalian semua berteriak? Ketua Leng. Ketua Leng, aku benar-benar minta maaf. Aku masih ada urusan penting yang harus dihadiri. Tapi kamu menabrak mobilku. Apa yang harus aku lakukan? Saya juga punya urusan penting segera. Ini 200 yuan. Naik taksi. Nona Xiao, silakan ikut saya. Aku. Tidak. Nona Xiao, saya di sini atas perintah Tuan Ye. Khusus untuk menjemput Anda. Jika Tuan Ye tidak melihat Anda nanti, bahkan jika saya punya 10 kepala, itu tidak akan cukup untuk menanggung akibatnya. Jadi tolong jangan mempersulit saya. Margaya, mungkinkah? Aku akan pergi bersamamu. Hai, kita pergi bersama. Kalau begitu Nona Xiao, silakan. Ganti pakaian ini. Tuan Ye juga menyiapkannya untuk Anda. Nona Wan Qing, Anda benar-benar cantik hari ini. Ini adalah undangan Anda. Seseorang akan memandu Anda masuk sebentar lagi. Di mana kakak Xiaohan? Anda akan tahu sebentar lagi. Hei, lihat. Hei, yang itu harganya jutaan. Itu edisi terbatas. Lihat jam berdiri besar itu. Itu adalah harta nasional. Terbuat dari kayu nanmu emas. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada apa denganmu? Apa yang kau The pikirkan? film was translated Memikirkan and kakak narrated lengingmu. by M Media. Apa yang kamu katakan? Jangan malu. Kau berbisik di depanku. Sekarang kau tiba-tiba malu? Apa status Lenging? Dia secara pribadi menyetir untukmu dan membawa kita ke perjamuan 8 dewa dan memberimu hadiah yang begitu mahal. Bukankah itu hanya pengaturan tersembunyi? Aku mengerti semuanya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Di hatiku hanya ada kakak Xiaohan. Mengapa dia belum tiba? Yaehan. Apa kau benar-benar percaya itu? Omong kosong sampah itu. Perjamuan semacam ini, apakah ini tempat yang bisa dia datangi? Kakak Xiaohan, dia tidak pernah berbohong padaku. Jika dia bisa datang, maka induk babi bisa memanjat pohon. Hei, pelayan. Di mana bar swalayan? Halo Nyonya. Anggur ini bernama semoga semua keinginanmu terwujud. Minumlah ini. Dan keinginan hatimu akan terpenuhi. Jika itu benar, maka aku berharap kakak Xiaohan bisa selamat. Kakak Xiaohan. Kakak Xiaohan, kamu baik-baik saja? Bodoh. Apa yang mungkin terjadi padaku? Wan Qing, hari ini aku tepat di sini di negara naga, di perjamuan termegah, dengan semua orang sebagai saksiku.
Aku akan melamarmu. Aku... Yehan, apa yang kau lakukan di sini? Ibu kakak Xiaohan melamarku. Kau sedang bermimpi. Putriku tidak akan pernah menikahi orang miskin. Gembel. Kalau begitu lihat ini. Kakak Xiaohan, mengapa kamu membeli cincin semahal ini? Benar-benar sangat bodoh. Cincin sebesar itu jelas palsu. Terlebih lagi itu adalah server. Itu keluar. Bahkan jika itu palsu, aku menyukainya. Ini adalah milik kakak Xiaohan. Cincin pertunangan untukku. Diam. Aku bertanya-tanya bagaimana kau menyelinap masuk. Jadi kau seorang pelayan di perjamuan semegah ini, melamar dengan cincin berlian palsu. Ini benar-benar sangat memalukan. Kalian semua bisa membawanya untuk dinilai. Dan lihat siapa yang benar-benar katak di dalam tempurung. Kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Seseorang bawakan aku yang paling ahli otoritatif dari Master Perhiasan Jingzhou. Jika ini palsu, kamu tidak diizinkan mengganggu Wan Qing lagi. Lalu, bagaimana jika ini asli? Aku akan bersujud kepadamu 3 kali di depan umum. Itu kesepakatan. Baiklah. Dewa Perang Yue Fen telah ditangkap. Apa? Wan Qing, apakah aku masih perlu mencari seorang master penilai perhiasan? Bukankah sudah jelas? Wan Qing, kau sudah melihat semuanya. Yehan ini melihat bahwa penipuan ini akan terbongkar. Dia cepat-cepat melarikan diri. Tidak berguna, benar-benar tidak berguna. Jangan bicara omong kosong. Dia pasti ada urusan mendesak yang harus dihadiri. Jangan menipu dirimu sendiri lagi. Jika kau bertanya padaku, kau bahkan bisa bersama Langing itu dan tidur dengannya. Mengapa kau tidak menerima ini? Pengejaran Tuan Muda Ji. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kau ingin menjadi pelacur tapi masih ingin dihormati. Bibi, berhentilah bicara. Suatu hari, Wan Qing akan mengerti pengabdianku yang mendalam. Jiang Tao, apakah kau lupa peringatanku? Dewa Perang. Yue Feng, bagaimana keadaannya? Setelah saya menerima berita itu, saya tidak bisa menghubunginya. Ponselnya juga tidak dapat dilacak. Mungkinkah ini terkait dengan perjamuan 8 dewa? Beritahu Du Gumei. Katakan padanya untuk sepenuhnya berkomitmen mencari dan menyelamatkan Yue Feng. Malam ini pasti tidak akan damai. Ya, Jika aku melihatnya lagi, jika kau berani mengejar Xiao Wan Qing lagi, aku tidak keberatan membuat keluarga Jingmu menghilang sekali lagi. setelah Tuan Muda Ying melenyapkan Heihan malam ini, aku akan membuat kalian semua menjadi mainanku di ranjang. Xiao Wan Qing ini benar-benar bisa duduk bersama para saudari dari keluarga Qi dan keluargamu yang menempati peringkat kedua dan ketiga di bangsa naga. Koneksi siapa yang sebenarnya dia ikuti? Nona Wan Qing benar-benar kecantikan yang bisa menggulingkan kerajaan. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kecantikan nomor 1 bangsa naga. Kudengar Nona Wan Qing belum menikah. Aku punya adik laki-laki yang usianya sangat cocok untukmu. Mengapa kau tidak mencobanya? Di hatiku hanya ada kakak Xiaohan. Apa bagusnya penipu itu? Aku sudah dengar bahwa dia sebenarnya dalam suasana seperti ini, melamar dengan cincin berlian palsu, hanya memikirkan bahwa aku pernah terlibat dengan orang seperti itu, pernah terlibat, membuatku merasa malu. Aku tidak akan mengizinkanmu mengatakan itu. Kakak Xiaohan, kau masih melindunginya. Mungkin dia benar-benar punya urusan mendesak untuk diurus. Sudah berakhir dia gila lagi. Kalau begitu katakan padaku, mengapa dia melarikan diri? Siapa bilang aku lari? Kakak Xiaohan, apakah kamu sudah selesai? Kau masih berani kembali? Wan Qing malam ini. Mungkin ada bahaya di sini. Kenapa kamu tidak kembali dulu? Aku tidak takut, aku ingin tinggal di sini bersamamu. Jangan katakan hal bodoh seperti itu. Seluruh bangsa naga, orang-orang yang paling kuat dan berpengaruh, semuanya ada di sini. Siapa yang akan membuat masalah? Terlebih lagi Dewa Perang akan muncul malam ini. Dewa Perang muncul. Kenapa aku tidak tahu? Berita ini telah beredar di antara 8 keluarga besar dan telah diumumkan sejak lama. Orang kecil sepertimu tentu saja tidak pantas untuk tahu. Namun Dewa Perang sendiri mungkin benar-benar tidak tahu. Wan Qing, dengarkan aku. Kamu harus segera pergi. Kau tidak mencoba mengusir Nona Wan Qing, kan agar setelah itu akan lebih mudah bagimu untuk menggangguku tanpa henti. Aku tidak mengatakan ini, tapi apakah kau akan berhenti? Aku mengganggumu.
Jangan bicara omong kosong. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kau bisa masuk? Apa kau punya undangan? Jika kau punya, tunjukkan pada semua orang. Berkat pandangan jernih dan pikiran tajam Ketua Ki, seorang bajingan sepertimu tidak mendapatkan apa yang kau inginkan. Nona Ki sudah bicara. Sekarang cepatlah dan keluar. Sudahlah, sudahlah. Ya Ehan, jika kau benar-benar ingin datang, kau bisa saja memintanya padaku. Untuk undangan, aku akan memberikannya padamu. Kau tidak perlu membuat keributan besar di sini. Ketua Ki, antara kau dan dia, bukankah kalian semua tahu? Yehan sebenarnya tunangan adikku. Apa? Apel, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Mungkinkah intervensi The film Ketua was Ki barusan translated bukan and karena Wan King narrated kita, by M Media. tapi karena Yehan? Kau benar-benar tidak tahu. Mereka punya perjodohan masa kecil. Kakak Xiaohan, apakah kamu benar-benar tunangan kakak Ki? Wan King, jangan dengarkan omong kosongnya. Itu semua adalah urusan dari generasi sebelumnya. Dia dan aku sudah lama memutuskan pertunangan. Betapa membosankan. Aku ingin melihat mereka lebih terkejut. Ling Ni, jika kamu bicara omong kosong lagi, aku akan menjahit mulutmu. Terlebih lagi, aku tidak akan menikahi orang tak berguna seperti itu. Nona Ki bijaksana. Dia melihat sifat aslinya sekilas. Ketua Ki benar-benar tahu cara menilai orang. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai keajaiban bisnis sekali dalam sahabat bangsa naga. Tidak seperti Wan King kita, yang terus bergantung pada penipu dan orang tak berguna ini. Nonamu, kau baru saja bilang, Wan King kita. Dan masalah saudaramu itu benar. Itu benar. Membosankan Wan King, ayo pergi. Nona Wan King. Karena keluargamu tidak menyukai Yehan. Mengapa kau tidak membiarkan dia menjadi milikku? Aku menyukainya. Ling Ni, apa yang kau katakan? Aku serius. Nona Wan King, mari kita buat kesepakatan. Adikku adalah calon kepala keluarga terbesar kedua di bangsa naga. Selama kau bersedia memberikannya kepadaku, kau akan menjadi istri calon kepala keluarga. Istri kepala. Aku tidak salah dengarkan. Bukankah aku akan langsung menjadi anggota keluarga terbesar kedua bangsa naga? Bukankah itu akan membuatku lebih kaya daripada Ketua Ki? Ling Ni, jangan kekanak-kanakan. Aku tidak sedang kekanak-kanakan, Nona Wan King. Aku harap kau akan mempertimbangkannya dengan serius. Aku minta maaf, Kakak Xiaohan. Dia bukan sebuah benda, tapi seseorang yang hidup dan bernapas. Aku tidak bisa, dan aku tidak akan menukarnya dengan uang. Karena cinta tidak bisa diperdagangkan. Ketenaran dan kekayaan tidak penting. Bahkan jika dia tidak berguna atau pembohong, di hatiku, dia akan selalu menjadi orang yang setia. Kakak Xiaohanku yang hanya mencintaiku, dibandingkan menjadi istri pemimpin sekte. Aku lebih memilih bersamanya, menjalani hidup sederhana. Selama itu, dia itu sudah cukup. Selamat. Kau punya tunangan yang begitu cantik dan penuh kasih. Jika dan maksudku jika suatu hari kalian berdua setuju, aku bersedia menikahimu sebagai selir. Ling Ni, apakah kau sudah gila? Selir, putri kesayangan keluargamu. Benar-benar menjadi selir orang lain. Yehan si tak berguna ini. Pesona apa yang dia miliki? Ling Ni, aku minta maaf. Kamu adalah gadis yang baik, tapi di hatiku, seumur hidupku, hanya ada Wan King. Mungkin Anda harus menanyakan pendapat Dewa Perang. Dewa Perang. Lihat, sudah kubilang Dewa Perang akan datang hari ini. Tuan Muda Yi, apakah kau tahu di mana Dewa Perang? Tentu saja saya tahu di mana Dewa Perang berada. Saya mengadakan perjamuan 8 dewa ini hari ini. Tepatnya untuk memberitahu semua orang sebuah berita. Siapa sebenarnya Dewa Perang itu? Hanya keluarga yang menduduki peringkat pertama, keluarga Ye, memiliki kemampuan untuk mengundang semua yang paling kuat dan berpengaruh dari seluruh negara naga. Tuan Muda Yi, tolong jangan membuat kami penasaran. Tolong beritahu kami dengan cepat. Siapa sebenarnya Dewa Perang itu? Dewa Perang jauh di langit. Namun tepat di depan mata Anda, aku adalah Dewa Perang. Jadi Tuan Muda Yi adalah Dewa Perang. Aku sudah lama mendengar bahwa seni bela diri Tuan Muda Yi luar biasa. Jadi itu benar. Jadi kaulah dalangnya. Keluarga Jian berjanji untuk melayani Tuan Muda Yi Dewa Perang. Kami menyatakan kesetiaan kepada Dewa Perang. Kami berjanji untuk mengabdi pada Dewa Perang. Lini, demi pertunangan kita, selama Anda meminta maaf kepada saya dan berjanji setia kepada saya bisa memaafkan Anda.
dan membiarkan Anda terus menjadi istri Dewa Perang. Ling Ni, apa yang kau lakukan? Cepat dan nyatakan kesetiaan. Aku tidak akan pernah meminta maaf padamu. Dan aku juga tidak akan pernah berjanji setia padamu. Karena Dewa Perang yang sebenarnya adalah orang lain. Apa? Bagaimana bisa ada dua Dewa Perang? Menyamar sebagai Dewa Perang adalah pelanggaran berat. Ling Ni, berhenti main-main. Sekarang bukan saatnya untuk keras kepala. Kakak, apakah kamu masih ingat di Pavilion Awan 9 Langit? Siapa yang tinggal di sana? Dewa Perang, bukankah itu Yi Xiaoqiu? Kalau begitu, lihatlah undangan dari Ye Han. Apa alamat pengirimnya? Mungkinkah? Ye Xiaoqiu. Jadi kau merencanakan dengan cermat dan membuat begitu banyak skema hanya untuk menjadi Dewa Perang. Tapi aku minta maaf. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku juga tidak akan membiarkanmu menghancurkan negara naga. Ini adalah tanggung jawab menjadi Dewa Perang. Orang seperti itu harus disuruh keluar. Sangat kuat. Baiklah, karena seseorang memalsukan identitas saya. Mari kita lihat secara terbuka dan adil. Siapa yang benar-benar Dewa Perang? Ini adalah token yang 8 keluarga besar The film mengakui was saya dengannya. translated Masuklah. and narrated by M Media. Identitas Dewa Perang menyangkut keselamatan negara naga. Dan selalu menjadi rahasia di antara rahasia. Hanya 8 keluarga besar negara naga yang menyimpan potret Dewa Perang. Lalu siapa sebenarnya Dewa Perang yang asli? Sekali lihat akan tahu. Itu benar-benar dia. Kalau begitu Anda berani. Jadi semua ini direncanakan olehmu. Semua potret ini palsu, bukan? Anda sudah menebak semuanya. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Aku mengerti. Ye Han berkolusi dengan keluargamu dan Qi untuk menipu orang. Berani menyamar sebagai Dewa Perang. Menurut hukum dia harus dieksekusi. Bunuh dia. Bunuh dia. Ye Han, maaf, harus mengatakan. Hari ini Anda harus mati. Geng Naga Langit datang terlambat. Mohon maafkan kami, pemimpin Geng. Geng Naga Langit. Geng Naga Langit selalu hanya melayani Dewa Perang. Pemimpin geng mereka hanya bisa jadi Dewa Perang. Ling Ni, kau tahu selama ini. Pantas saja. Pantas saja kau bersikeras menikah dengannya meskipun itu berarti pernikahan yang diperbutkan. Betapa konyolnya aku yang selalu membanggakan integritasku, dan justru secara pribadi menghancurkan pertunanganku dengan Dewa Perang. Ling Ni, aku sangat menyesalinya. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Bagaimana bisa si tak berguna ini menjadi pemimpin geng Naga Langit? Apa yang bisa kamu gunakan untuk membuktikannya? Pemimpin geng, mohon tunjukkan token Naga Langit. Token ini adalah token Naga Langit. Siapapun yang melihat token ini, seolah melihat Dewa Perang Negara Naga. Dia benar-benar Dewa Perang. Tidak. Itu. Ye, tidak. Tuan Dewa Perang. Tuan Dewa Perang, mohon abaikan pelanggaran kami berenam. Tolong biarkan aku pergi. Jadi kakak Xiaohan, kamu selalu diam-diam melindungiku dari balik layar. Yaitu aku. Ye Xiaoqiu, aku tidak menyangka. Kecerdasanmu akan menjadi bumerang bagimu, bukan? Terimalah hukumanmu. Benarkah? Ling Ying. Ling Ying. Ling Ying. Dewa Perang. Saya Ling Ying bisa bekerja untuk Anda. Saya tidak akan menyesal dalam hidup ini. Ye Xiaoqiu. Kau benar-benar berani menggunakan skema tercela seperti itu. Aku Ye Han akan secara pribadi menghabisimu hari ini. Mengambil hidupku. Apakah Anda punya kekuatan untuk itu? Omong besar sekali. Bawahan Anda terlambat datang untuk menyelamatkan Anda. Dewa Perang, mohon hukum saya. Ye Xiaoqiu. Beraninya Anda. Dan kalian para bajingan keluarga. Yang benar-benar berkolusi dengan Ye Xiaoqiu. Dan berani menggantikan Dewa Perang.
Kejahatan apa yang pantas Anda terima? Di mana buktinya? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Dewa Perang adalah si tidak berguna ini? Bukti. Surat rahasia yang ditulis sendiri oleh Tuan Tianlong. Apakah itu terhitung sebagai bukti surat rahasia? Tidak mungkin. Tuan Tianlong sudah lama meninggal. Dewa Perang Ye adalah orang kepercayaan Tuan Tianlong. Sampai kematiannya, dia selalu menjaga sisi Tuan Tianlong. Ye Xiaoqiu, saya menyarankan Anda untuk mengakui kejahatan Anda sesegera mungkin, dan Anda mungkin masih menerima hukuman yang lebih ringan. Saya juga memiliki bukti penyuapan keluarga. Ini cukup untuk membuat seluruh klan Anda dieksekusi. Apalagi yang harus Anda katakan? Yehan. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan. Saya benar-benar meremehkan kalian para tidak berguna. Seorang yang tidak berguna yang diusir dari keluarga. Bagaimana mungkin dia menjadi dewa perang? Baiklah. Jika saya tidak bisa membunuh Anda. Jika saya tidak bisa membunuh Anda, maka saya akan membuat Anda menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Tunggu. Jangan sentuh dia. Jangan bergerak. Saya peringatkan Anda. Bilah ini sudah dilapisi racun yang kuat. Hanya satu goresan. Dan dia pasti akan mati. Ye Xiaoqiu. Aku akan secara pribadi MBNJ hancurkan MO. Anda bisa mencobanya. Mari kita lihat apakah tangan Anda lebih cepat. Atau bilah di tangan saya yang lebih cepat. Kau pasti tidak ingin melihat wanita kesayanganmu diracuni, bukan? Kau. Kenapa kau begitu tercela? Bicaralah. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Bagaimana kalau begini? Kau lumpuhkan seni bela dirimu sendiri, lalu berlutut di tanah, dan bersujud padaku 3 kali. Mulai sekarang jangan pernah muncul di hadapan dunia. Dan Dewa Perang hanya ada satu, dan itu adalah aku, Ye Xiaoqiu. Ye Xiaoqiu, jangan keterlaluan. Apakah kau punya ruang untuk bernegosiasi denganku? Tidak masalah, jika kau tidak setuju, tonton saja aku secara pribadi menghancurkannya. Apakah kau lihat? Xiao Wanqing, inilah pria yang kau cintai. Dia tidak akan meninggalkan segalanya hanya untuk menyelamatkanmu. Kakak Xiaohan, jangan setujui dia. Baiklah. Aku setuju. Dewa Perang sama sekali tidak. Ini adalah rencananya. Jangan setujui dia. Dengan serangan telapak tangan ini, aku bisa melumpuhkan 10 tahun kultivasiku. Apakah kau puas? Baiklah, sangat puas. Aku hanya ingin melihatmu menjadi orang yang tidak berguna. Baiklah. Ye Xiaoqiu. Kau kejam. Aku berjanji padamu. Tidak. Wanqing. Bagaimana kau bisa sebodoh ini? Kakak Xiaohan. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Wanqing. Wanqing. Aku akan secara pribadi MBNJ hancurkan MO. Ini tidak mungkin. Kau benar-benar. Itu benar. Aku memang telah mengolah seni langit sesat. Jadi semua seranganmu terhadapku akan dipantulkan kembali. Kau benar-benar gila. Mengolah seni langit sesat hanya akan berujung pada jalan buntu. Itu benar, aku tidak peduli tentang apapun. Aku gila. Kau memaksaku melakukan semua ini. Aku juga tidak tahu kapan itu dimulai. Satu-satunya tujuanku dalam hidup ini adalah untuk menghancurkanmu. Kau benar-benar menyedihkan. Yehan, jangan sia-siakan usahamu. Semua orang tahu kelemahan seni langit sesat. Itu tepatnya pada titik aku puntur di belakang leher. Trik kecilmu. Apakah kau pikir mereka bisa menipuku? Seharusnya aku memukulnya, kan? Tidak buruk. Kau mengenai kelemahannya. Terima kasih banyak. Teruskan pencarian.
dokter terbaik di negara nagaku. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Wan King. Jangan khawatir. Kau pasti akan bangun. Aku akan mencari dokter terbaik di seluruh negeri. Kau pasti akan bangun. Kau pasti akan. Ada apa? Yehan, ku dengar Wan King belum bangun. Yehan, kau tahu perasaanku. Halo. Apa? Aku akan segera ke sana. Wan King. Dokter bilang jarimu bergerak. Kau sudah bangun. Wan King. Saat kau bangun. Mari kita segera menikah ya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Wan King. Wan King. Kau akhirnya bangun. Aku benar-benar takut kita. Kakak Xiaohan. Aku sudah bangun. Mengapa kamu menangis? Aku tidak menangis. Berjanjilah padaku, maukah kau menikahiku? Aku bersumpah, aku akan menjadikanmu wanita yang paling bahagia di dunia. Dan pengantin yang paling cantik. Aku percaya padamu.